Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunga Salsabila dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri, di studio telah hadir Mbak Nanik Wijayati. Beliau adalah wakil pemimpin redaksi Female Readers. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya telah hadir Mbak Utami. Beliau adalah karyawati swasta di Jakarta. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu Mbak kerjanya di mana? Saya kerja di PT Schroeder Investment Management Indonesia. Mbak di sana menjabat sebagai apa? Saya sekarang ini Lead Specialist Portfolio Services ya. Pendengar yang budiman, sekarang kita akan membahas topik tentang rizki tak akan lari. Oke, kita langsung saja berbincang-bincang dengan dua narasumber kita. Mbak, wajar kan Mbak ya kalau setiap orang itu punya kekhawatiran jika harta benda yang dimilikinya itu diambil orang lain gitu Mbak ya. Nah, kenapa nih Mbak kira-kira perasaan ini bisa muncul? Memang sudah menjadi naluri yang ada di dalam diri manusia ya. Ketika hartanya itu diambil, wajar bahwa dia akan menjadi khawatir. Ini mungkin akan lebih terasa ketika harta yang dimiliki tersebut tidak banyak jumlahnya ya. Nggak hanya untuk yang punya jumlahnya sedikit aja sih harta gitu. Ada untuk contoh orang yang hartanya banyak ya, ketika dia punya rasa khawatir akan hartanya hilang juga ada. Rasa kekhawatiran itu tentu akan ada juga gitu loh. Kalau dikaitkan dengan dunia kerja Mbak ya, apakah ada pengaruh perasaan ini di dunia kerja itu? Pasti ada ya pengaruhnya. Contohnya mungkin ketika seseorang itu diputuskan akan di PHK, atau mungkin flashback ke tahun 98-99 yang lalu pada saat Krismon ya. Itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup gitu ya. Di kantor saya sendiri kebetulan pada saat itu kan banyak sekali membuka bidang usaha ya, tidak hanya di investment management, ada juga usaha yang lain, ada securitiesnya, ada corporate bankingnya, ada investment banking itu segala macam itu ada banyak. Nah, dari beberapa bidang itu tadi itu sebagian besar sudah ditutup karena merugi. Jadi otomatis pada saat itu kita semua merasa khawatir gitu ya, khawatir jangan-jangan nextnya nih kita nih gitu. Kita selanjutnya siap-siap gitu. Gimana perasaan kita itu? Tentu perasaan itu nggak menentu ya, rasa khawatir itu dari sisi pekerjaan tentu, dan dari sisi psikologisnya sendiri kan perasaannya nggak nyaman ya, nggak tenang gitu, tidur nggak tenang. Kita memikirkan kalau misalkan tiba-tiba kita di PHK gitu, kita nanti bagaimana gitu kan, maka nanti uangnya dari mana gitu. Sementara setiap bulan kita sudah nyaman dengan pendapatan kita yang kita terima setiap bulan gitu kan. Ketakutan itu akan muncul gitu. Di samping rasa khawatir itu tadi ya, dari sisi psikologis yang tidak nyaman
tidak tenang gitu ya, tidur juga tidak nyenyak gitu ya. Faktor lain yang pengaruhi pada saat kita bekerja ya, karena belum jelas gitu kan isu tentang PHK itu tadi. Tentu kita pada saat kita bekerja itu kan jadi nggak optimal ya. Pada saat kita bekerja kita sibuk mencari-cari lowongan di tempat yang lain, jadi supaya aman gitu. Nanti pada saat saya di PHK itu nanti saya udah ada cadangan gitu di tempat lain. Jadi kita menyiapkan kurikulum vitae gitu kan, lamaran, semua yang terkait dengan lamaran pekerjaan itu tadi kita siapkan, kita telepon gitu. Nah, waktu yang kita gunakan pada saat kita bekerja otomatis terpakai kan untuk hal pribadi itu tadi gitu loh. Ya otomatis itu kan mempengaruhi kinerja kita juga gitu, nggak seoptimal sebelumnya. Ya, Mbak Bunga, mungkin kalau tadi Mbak Utami sudah menyampaikan ya dampak buruknya secara psikologis terhadap pekerjaan, mungkin saya dari sisi lain ya, nah, apa dampak buruknya? Bisa macam-macam ya. Salah satunya bagi orang yang sekalipun dia muslim gitu ya, dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang sempit gitu ya, bisa jadi dia berpikiran negatif. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, sampai ada komentar kayak gitu kan di tengah masyarakat kita. Nah, itu karena dalam kondisi yang seperti itu, pikiran buruk itu bisa muncul dalam diri seorang muslim gitu, karena harta itu memang vital gitu, buat makan, buat apa. Nah, kalau sampai kita nggak megang duit sama sekali, memang pasti akan menimbulkan keresahan. Nah, dia akan berpikiran untuk melakukan apa saja, tidak memperhatikan cara memperoleh harta gitu ya. Jadi sekalipun mungkin dengan cara yang haram, ya sudahlah, udah nggak ada lagi daripada saya nggak makan, misalnya gitu. Terus yang kedua, bisa jadi karena orang itu terlalu khawatir terhadap rizkinya gitu, seolah-olah rizki itu kan memang signifikan dengan pekerjaan yang dia punya. Saya yakin itu kalau di perkantoran mungkin apakah di instansi atau di swasta, yang namanya karir itu kan mempengaruhi salary gitu ya. Pasti. Semakin tinggi jabatan semakin tinggi salary-nya. Sehingga kalau orientasi orang itu adalah kepada perolehan ya, gaji yang lebih tinggi, maka dia harus kejar jabatannya. Nah, mengejar jabatan ini pasti dia akan lirik kanan kiri dong. Gak mungkin misalnya kita masuk 10 orang pertama sama-sama misalnya dengan jabatan yang awal, kemudian 10 tahun kemudian 10-10-nya jadi manajer, 10-10-nya jadi direksi, kan gak mungkin itu. Pasti ada seleksi di situ. Nah, ketika dia orientasinya adalah orientasi harta ketika dia bekerja itu, maka bisa jadi ada pikiran buruk juga yang muncul. Gimana caranya saya mengalahkan si A? Gimana caranya saya menyalip si B? Gimana caranya saya yang jadi terpilih, terseleksi? Nah, itu dampaknya mungkin bisa mengganggu hubungan sosial ya, hubungan pertemanan, saingan yang tidak sehat. Bahkan kenyataannya saya ikut sedih ketika saya juga dengar kabar itu dari teman saya. Banyak kasus-kasus itu ya, orang sampai depresi, stres, kemudian istilahnya diguna-guna. Itu karena persoalan itu gitu, jabatan. Jadi sakit, kemudian ternyata dia diguna-guna oleh teman sekerjanya. Karena tidak ingin. Tapi diguna-guna kayak kampung. Kayaknya di kehidupan modern tapi kok masih kampung banget gitu ya cara berpikirnya. Ini itulah. Jadi sampai orang mampu melakukan hal yang seperti itu semata-mata karena ingin mengejar harta tadi. Jadi itu di antara contoh-contoh yang buruk barangkali ya, pengaruh dari kekhawatiran orang terhadap rizkinya akan hilang, rizkinya akan diambil oleh temannya yang punya peluang lebih besar di dalam karirnya misalnya. Nah, apakah kalau di luar arena perkantoran sikut-sikutan seperti tadi juga bisa terjadi, Mbak? Misalkan di ranah aktivitas sosial gitu. Nah, saya lihat fenomena yang berkaitan dengan tadi ya, harta itu sangat sensitif. Kalau misalnya itu faktanya terjadi di dunia kerja, kayaknya kita oh iya karena memang dia pengaruhnya kepada income gitu ya. Nah, yang saya herankan adalah itu juga bisa terjadi pengaruhnya ke aktivitas sosial gitu kan. Jadi misalnya ada satu organisasi atau LSM misalnya, dia orientasinya adalah bakti sosial misalnya. Dia kasih pelayanan terhadap anak-anak miskin misalnya, pelayanan pendidikan gitu. Kemudian penyediaan alat-alat sekolah bagi yang tidak mampu, atau dia membantu dalam bentuk misalnya bahan-bahan makanan atau pakaian misalnya. Nah, itu sebenarnya kan kalau kita lihat nilai dari aktivitasnya itu kan sosial betul. Kita nggak dapat uang sebenarnya dari situ gitu. Tapi ternyata aktivitas seperti ini kan nggak sendiri. Jadi lembaga itu kalau kita runut-runut
dia melakukan kerja sosial itu tidak mungkin murni hanya didanai sendiri ya. Ada sih beberapa yang begitu. Tapi semakin besar kegiatan pasti ada sponsor, ya kan? Apakah itu sponsornya perseorangan, banyak donatur, ataukah sponsornya itu dari pejabat, dari perusahaan, dari NGO, bahkan NGO asing misalnya. Nah itu yang kemudian mempengaruhi kerja sosial itu pun akhirnya sama tadi gitu, kayak takut kehilangan pendanaan. Jadi ketika misalnya saya proyek ini proyek bakti sosial untuk penyediaan sarana pendidikan untuk anak-anak kolong jembatan, misalnya saya dapat dari NGO ini, jangan sampai nih NGO pindah ke LSM lain. Nah kayak gitu. Nah mungkin di tingkat apakah itu di masyarakat misalnya, mungkin yang rendah itu di tingkat RT ya, kemudian di majelis taklim, sesuatu yang berhubungan dengan harta ini sensitif gitu. Sensitif. Kalau tidak dengan tadi ya, memahami bahwa harta itu sebenarnya itu adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah, maka kita nggak perlu khawatir bahwa ketika kita nggak dapat bantuan dari misalnya ya donatur yang biasanya nyumbang kali ini, kita yakin Allah mungkin akan memberikan jalan lain, ada donatur yang lebih tinggi, kita nggak perlu khawatir gitu. Nah ini terjadi juga di ranah sosial ya. Nah, pendengar yang budiman, kita akan lanjutkan perbincangan kita yang menarik ini setelah satu selingan lagu berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Bersimpuh di hadapan Sang Maha Kuasa, Dia Sang Pencipta alam raya seisinya. Langit penuh bintang, gunung dan samudra tunduk patuh dalam aturannya. Ya Ilahi Rabbi, ku bersyukur atas segala karunia yang Kau beri, yang tak terhitung luas nikmatnya. Ya Ilahi Rabbi, maafkanlah bila hamba tak sadar untuk bersyukur. Tetapkan hati hanya padamu, tak mungkin bila ku mengingkari. Tak mungkin ku mengingkarimu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya ku berikan kepadamu ya Allah. Setiap langkahku, nafasku dan seluruh jiwaku hanya ku tujukan kepada penggenggam jiwaku. Selangkahku dekat padamu 1000 langkah, Kau selalu mendekati diriku ya Allah. Ku bersimpuh di hadapan Sang Maha Kuasa, Dia Sang Pencipta alam raya seisinya. Langit penuh bintang, gunung dan samudra tunduk patuh dalam aturannya. Ya Ilahi Rabbi, ku bersyukur atas segala karunia yang Kau beri, yang tak terhitung luas nikmatnya. Ya Ilahi Rabbi, maafkanlah bila hamba tak sadar untuk bersyukur. Tetapkan hati hanya padamu, tak mungkin bila ku mengingkarimu. Tak mungkin ku mengingkarimu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya ku berikan kepadamu ya Allah. Ya Ilahi Rabbi, ku bersyukur atas segala karunia yang Kau beri, yang tak terhitung luas nikmatnya. Ya Ilahi Rabbi, maafkanlah bila hamba tak sadar untuk bersyukur. Tetapkan hati hanya padamu, tak mungkin bila ku mengingkarimu. Tak mungkin mengingkarimu, tak mungkin mengingkarimu. Kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian
dukungan, masukan, kritik, dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini. Berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007. Dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Masih bersama saya, Bunga Sasabila, juga dengan Mbak Nanik Wijayati dan juga Mbak Utami. Dan kali ini kita sedang membahas topik rizki tak akan lari. Nah, kita akan mulai untuk bertanya-tanya kembali kepada dua narasumber kita. Mbak, ada dua pendapat nih Mbak yang berseberangan soal rizki. Satunya menyatakan rizki itu kita yang menentukan, dan yang lain percaya bahwa rizki itu datang sendiri. Nah, bagaimana konsep Islam mengenai rizki ini, Mbak? Ya, Mbak Bunga dan pendengar yang budiman, soal rizki ini soal yang sangat urgent gitu ya, sampai memang harus benar-benar clear kita memahaminya, karena akan membawa dampak kepada perilaku dari orang yang memahami rizki. Kebanyakan orang sekarang itu kan melihat bahwa rizki itu identik dengan kerja. Ini kesalahan orang memahami itu. Jadi harus dibedakan antara kerja dan rizki. Kerja itu adalah suatu usaha, ya kan? Yeah. Satu kondisi yang dilakukan oleh manusia untuk jalan datangnya rizki kepada dia, gitu. Nah, sementara rizki itu hal yang berbeda. Rizki itu adalah, kata Allah, dijamin, gitu ya. Jadi semua rizki itu datang dari Allah. Misalkan ada di penggalan ayat di dalam Al-Quran, misalnya jaminan Allah bahwa rizki itu adalah pemberian dari Allah, bukan hasil usaha kita, tapi pemberian dari Allah adalah misalnya di surat Ar-Rum ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi khalaqakum tsumma razaqakum. Jadi dialah yang menciptakan kalian, kemudian razaqakum, kemudian memberikan rizki kepada kalian. Jadi rizki, makna rizki itu adalah pemberian dari Allah, bukan hasil usaha saya. Jadi kalau begitu berarti apa yang mesti kita lakukan? Maka kalau yang berpendapat bahwa rizki itu datang sendiri, ini juga pendapat yang ekstrim juga gitu ya. Nggak perlu kita susah-susah nyari kerja, pasti rizki itu datang sendiri. Ini juga salah kalau dia berpendapat seperti itu, sampai mungkin pengaruhnya adalah ini kepada keimanan ya. Kalau orang yakin betul bahwa rizki itu nggak perlu usaha, itu kadang malah tidak rasional. Misalnya ada orang yang mengajarkan untuk udah aja kamu ngamalin baca doa ini sama surat ini sekian kali, nanti tiba-tiba di bawah sajadahmu pasti muncul ada uang. Nah, ada pernah coba nggak, Mbak? Ya, itu ceritanya pernah saya dengar gitu ya, bahwa si itu kalau butuh uang udah gampang sekarang, tinggal dia zikir begini, dan itu pengaruhnya besar loh kan. Banyak sekali penipuan sekarang yang terjadi dengan penggandaan uang. Misalnya orang percaya itu bahwa nanti uangnya kalau dititipkan sekian hari ditutup nih akan jadi 10 kali lipat misalnya gitu. Nah, ini dia memahami perkara rizki itu dengan cara yang salah, seolah-olah rizki itu kayak blek turun dari langit, pluk gitu ya, kita tangkep. Nah, padahal Allah itu menganjurkan orang untuk bekerja supaya rizki itu datang padanya. Jadi yang pendapat ini ekstrim ini ya salah gitu. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa memang rizki itu memang karena tangan saya, itu juga salah, karena tidak setiap pekerjaan itu kemudian menghasilkan yang namanya uang gitu. Contoh yang gampang aja misalnya gini,
saya dengan Mbak Utami mungkin berpikir sama-sama, yuk kita bikin usaha ya gitu ya, sendiri-sendiri. Saya buka warung bakso dengan modal 10 juta misalnya. Kemudian Utami juga buka warung bakso modal 10 juta. Pekerjaannya sama. Kita bangun jam 1 malam bikin baksonya misalnya gitu ya. Terus sampai ngolahnya kita seharian kerja itu sama. Jadi waktu kerja sama, modal sama, usahanya sama. Tapi penghasilannya sama nggak kira-kira? Kayaknya enggak deh. Nah, kalau memang setiap kerja itu kemudian dari pekerjaan itulah sebenarnya rizki, itu salah. Karena tidak setiap pekerjaan itu mendatangkan rizki gitu. Nah, dan jangan salah bahwa rizki itu hanya karena hasil kerja kita. Bisa jadi rizki itu justru memang tidak dari usaha kita. Gitu. Jadi misalnya hadiah gitu, bunga tiba-tiba ya lagi ulang tahun orang tuanya kasih nih 2 juta nih buat beli HP gitu ya. Apakah bunga menolak itu rizki? Enggak kan? Enggak Bu, pokoknya saya tahu rizki itu harus saya kerja sendiri, ini enggak mau aku. Nah enggak mungkin juga gitu. Jadi harus dipahami dengan benar gitu ya. Jadi pekerjaan adalah kondisi di mana Allah menganjurkan supaya rizki itu datang. Tetapi penetapan berapa rizkinya, kapan datangnya, itu Allah yang menentukan, karena itu adalah murni pemberian Allah. Nah tapi Mbak, kenapa banyak orang yang sulit meyakinkan dirinya gitu bahwa rizki itu nggak akan lari gitu, Pak? Termasuk saya juga, Mbak. Jujur kadang gitu pernah seperti itu kenapa Mbak? Mungkin di dalam benak kebanyakan orang ya, itu kan apa yang terlihat itu keyakinannya akan lebih ya. Kalau rizki kan kita bisa katakan goib ya, gitu loh. Ketentuan Allah itu kan goib ya. Kita mengimani tapi memang itu hal yang goib gitu. Akan lebih sulit ketika kita meyakini sesuatu yang goib itu memang demikian gitu. Jadi memang betul-betul butuh keyakinan yang kuat ya untuk bisa mengetahui bahwa memang rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah sedemikian rupa, tinggal kita bagaimana cara menjemput dari rezeki tersebut. Lalu bagaimana nih sekarang sikap yang harus ditumbuhkan dalam diri agar dapat menyikapi persoalan rezeki tadi dengan benar gitu, Pak? Bagaimana cara menumbuhkan keyakinan terhadap rezeki itu ya kembali ke pemahaman. Seorang muslim seharusnya sangat memahami bahwa rezeki itu biadillah. Rizki itu adalah datang dari Allah. Allah lah yang memberikan rizki. Nah, jadi banyak sekali ayat-ayat Allah yang menjelaskan itu. Allahu yarzuquha wa iyyakum innallaha yarzuqu may yasha ya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki. Kalau yang tadi Allahu yarzuquha wa iyyakum, Allah lah yang memberikan rizki kepadanya dan juga kepada kamu. Nah, jadi nggak akan ketukar. Rizkinya bunga nggak akan ketukar ke Utami gitu ya, sekalipun bunga seorang presenter dan Utami seorang karyawati swasta nggak akan ketukar gitu ya. Nah kemudian ini menunjukkan bahwa Allah sudah menjamin rizki untuk setiap manusia, bahkan tidak cuma manusia ya. Di dalam surat Hud ayat 6 misalnya, itu bahkan Allah sudah menjamin rizki binatang yang melata. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya. Kalau binatang melata aja udah dijamin rizki, masa sih manusia nggak dijamin rizkinya gitu. Jadi seharusnya kita sebagai makhluk yang dikasih akal harusnya lebih rasional dong berpikir. Masa kita khawatir kita nggak bisa makan, karena ini sekali lagi mungkin pengaruhnya juga dengan selain pemahaman kita ya, keyakinan kita itu adalah sistem ya. Sistem yang menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Saat ini kalau kita bicara soal kebutuhan dasar, siapa yang berani menjamin makan orang lain? Kalau dia tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan pertemanan yang sangat dekat, siapa yang kira-kira menjamin dalam kehidupan yang sangat individualis, terutama mungkin di metropolitan, apalagi ya Mbak Utami yang merasakan kalau dia nggak punya uang untuk ongkos berangkat kerja hari ini, siapa yang mau ngongkosin coba kira-kira? Ada nggak? Ada. Ada. Hatta itu bosnya mungkin nggak akan ngongkosin. Gitu ya, itu persoalan kamu gitu. Nah, ini sistem juga berpengaruh gitu untuk membuat orang yakin atau tidak gitu dengan rizkinya. Nah, karena memang pemilikan harta itu bisa datang karena itu kewajiban untuk dipenuhi gitu. Jadi kayak misalnya orang yang di dalam Islam setiap orang itu harus makan gitu. Hatta itu orang pengangguran belum dapat kerja dia harus makan. Siapa yang menjamin makan ini? Nah itu ada aturannya dalam Islam. Pertama adalah keluarganya, walinya.
nggak bisa tetangganya mungkin ya tetangga jauhnya. Kalau tidak pemerintah gitu, penguasa, karena dia sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab. Nah, kondisi seperti ini tidak kita rasakan. Ya, betul. Nah, gitu, tidak kita rasakan, sehingga ketika orang itu bekerja untuk meraih uang, itu sebenarnya terkait dengan tuntutan kehidupan, tuntutan kebutuhan. Kalau saya nggak dapat segini, anak saya putus sekolah. Kalau saya nggak dapat segini sebulan, maka bisa jadi makan cuma 2 hari sekali. Nah, kayak gitu loh orang tuh. Nah, sehingga akhirnya ya seolah-olah keyakinan terhadap rezeki dari Allah itu jadi sulit ya ditumbuhkan. Tapi bagi orang yang yakin dengan seyakin-yakinnya, dia tidak pernah merasa ada kekhawatiran gitu ya. Tidak ada merasa kekhawatiran bahwa Allah itu akan menelantarkan rezekinya. Iya. Nah, kalau gitu Mbak, boleh dong saya minta Mbak doa nih Mbak, doa supaya rezeki kita jadi lapang. Ya, saya sering juga kalau mengisi kajian itu ibu-ibu selalu nanya, Bu, doanya ini apa gitu. Seolah-olah kayak obat ya. Kayak obat. Tapi sekali lagi kita harus mendudukkan doa pada proporsinya. Doa itu merupakan satu hal yang dianjurkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, karena keyakinan kita bahwa rezeki itu dari Allah, maka kita harus minta kepada Allah. Jangan minta sama dukun, sama kuburan, sama candi misalnya gitu, atau sama paranormal, orang yang memiliki ilmu dan lain-lain. Jangan minta sama dia, tapi mintalah kepada Allah, karena Allah sendiri mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Tetapi jangan memandang kemudian doa ini yang mendatangkan rezeki ya, tetap harus bekerja ya. Jangan terus yang tadi itu diamalin terus kok nggak datang-datang rezekinya, percuma dong saya berdoa gitu ya. Jangan begitu. Jadi doa adalah dalam rangka kita langsung meminta kepada yang maha memberi rezeki. Kemudian usaha itu adalah arena di mana kita berjuang untuk mendatangkan rezeki itu lewat jalan yang sudah kita usahakan. Sebenarnya bagi para muslimah yang biasa sholat duha itu sebenarnya sudah ada ya, doanya panjang sekali ya. Nah, itu dalam sholat duha itu doa-duhanya kan sudah mengandung itu ya. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu gitu ya. Ini udah dahsyat banget itu ya persoalan meminta rizkinya. Kalau rizki itu di langit turunkan, kalau di dalam bumi keluarkan gitu ya. Tapi mungkin kalau kita sampaikan dalam sesi seperti ini kan terlalu panjang ya doa itu. Di dalam edisi majalah Female Readers edisi ke-6 ya, itu kita bahas sebenarnya soal rizki ini sudah mendetil, jadi rahasia misteri yang menyelingkupi rizki termasuk doanya. Jadi kalau Mbak Bunga minta mungkin lebih jelasnya bisa buka majalah Female Readers, atau ini saya mungkin akan bacakan beberapa doa yang bersandar pada hadis Rasulullah. Ini supaya rizki kita berkah dan kita memang menerima ya, ridho dengan rizki yang dikasih oleh Allah. Doanya adalah Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa khluf ala ghaibatin li bi khairin. Ini doanya udah mantep banget ini ya. Satu, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikan aku merasa qanaah, cukup, puas, rela gitu ya terhadap apa yang telah Engkau rizkikan kepadaku. Kemudian wa barik li fihi. Nah, ini yang penting. Dan berikanlah berkah kepada rizki itu. Yang penting berkahnya sebenarnya, biar banyak juga kalau nggak berkah nggak bermanfaat. Betul. Ya. Terus yang ketiga, wa khluf ala ghaibatin li bi khairin. Dan gantikanlah bagiku semua yang hilang dariku dengan yang lebih baik. Nah, ini kaitannya dengan orang yang tadi khawatir rizkinya hilang tadi. Gak usah khawatir kalau itu udah hilang. Kita minta sama Allah diganti dengan yang lebih baik gitu ya. Tinggal kita yakin aja. Dan satu yang menarik sebenarnya, seolah-olah rizki itu kita sendiri yang berdoa. Rasulullah mengajarkan sendiri bahwa Rasulullah itu pernah mendoakan sahabatnya berkaitan dengan rizki ini ya. Sahabatnya Anas waktu itu Rasulullah mengucapkan doa Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ini mesti kita biasakan ya, kita doakan teman kita punya kelapangan rizki. Kalau kita nggak bisa bantu kasih kerjaan, bantu dengan doa. Arti doa tadi adalah ya Allah, perbanyaklah harta kekayaannya, juga anaknya, serta berikanlah berkah atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepadanya. Nah, ini mungkin
sedikit kali ya muslimah yang mengamalkan doa untuk supaya temennya lapang rezekinya gitu. Ini yang mesti mungkin kepikiran Mbak saya juga. Iya, baik itu Mbak Bunga. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi perbincangan kita dengan dua narasumber kita, dengan Mbak Natki Wijayati dan juga dengan Mbak Utami. Buat pendengar yang ingin bertanya atau memberi kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.